Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video materi pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Materi limit fungsi trigonometri dan tak hingga. Bersama saya Rito Setiawan dari kelas 12 IPA 2. Pada kelas 11, kalian pasti sudah mengenal apa itu yang namanya limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar itu sendiri disebutkan bahwa limit fungsi f(x) dikatakan mendekati a atau f(x) mendekati a sebagai suatu limit bila x mendekati a dinotasikan limit f(x) sama dengan L. Cara menyelesaikan fungsi limit aljabar itu sendiri ada 3. Nah, yaitu yang pertama yaitu metode substitusi langsung. Yang kedua, pemfaktoran. Yang ketiga, merasionalkan penyebut. Nah, itu semuanya ada di materi kelas 11 dulu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri dan juga tak hingga. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu cara menyelesaikannya itu, tapi ada ketambahan satu. Yang limit fungsi trigonometri dulu ya kita akan bahas ya. Nanti kita akan lanjut di limit fungsi tak hingga, ketidakhinggahan. Nah, di limit fungsi trigonometri itu ada 4 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu adalah metode substitusi langsung. Yang kedua, dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, metode pemfaktoran. Yang keempat, menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Campur ya. Nah, tentunya kalian kalau ingin mengerjakan atau kalian ingin menyelesaikan materi atau menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, ya kalian harus hafal sudut-sudut istimewa atau yang kita kenal sebagai sin, cos, tan, dan yang lain-lain, dan kebalikannya juga gitu. Harus hafal rumus-rumus trigonometrinya juga. Ya cuman itu doang ya. Jadi ya bolehlah kalian buka-buka dulu buku materi kelas 11 Anda tuh, limit fungsi aljabar untuk yang kelas 11. Yang kelas 10 hafal-hafal sin kostannya atau sudut istimewanya. Itu dia. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri terlebih dahulu. Oke, jadi dong. Metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri sangat mudah. Ini dengan langsung mengganti X dengan angka yang tertera pada soal. Atau bisa kalian lihat rumus di bawah, limit X mendekati A dan Fx sama dengan Fa. Nah, bisa kalian lihat contoh soal berikut ya kan. Nah, limit X mendekati pi per 4 sin 2x sama dengan sin 2 pi per 4 sama dengan sin 2 pi per 4 sama dengan sin 90 derajat. Yang kita lihat dari sudut istimewa itu satu ya. Yang kedua, limit limit X mendekati 3pi per 4 tan 3x tambah 2 sama dengan tan 3 dalam kurung 3pi per 4 tambah 2 sama dengan tan 45 derajat ditambah 2. Tan 45 derajat sama dengan 1 ditambah 2
sama dengan 3. Nah yang ketiga, limit X mendekati 0 sin X per sin X tambah cos X. Nah karena X nya itu 0, jadi ya kita ubah aja jadi 0 semua. Sin 0 per sin 0 tambah cos 0 sama dengan 0 per 0 tambah 1 sama dengan 0. Dan yang terakhir nomor 4, limit X mendekati pi per 2 1 min cos 2x per 2 cos 2x sama dengan 1 cos 2x pi per 2 per 2 cos 2 pi per 2 sama dengan 1 min cos pi per 2 cos pi sama dengan 1 min 1 dikurangi negatif 1 per 2 negatif 1, 2 dikali negatif 1 sama dengan 1 tambah 1 per 2 min negatif 2 sama dengan 2 per negatif 2 sama dengan negatif 1. Kita lanjut ya. Nah ingat nih, itu yang saya bilang tadi, kita harus menghafal yaitu sudut-sudut istimewa dari trigonometri ya kan. Ada sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1. Cos juga sama ya, cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, cukup amat dulu. Dan yang terakhir cos 90 derajat sama dengan 1 ya, 0. Saya ulangi ya, cos 0 derajat itu 1, 30 derajat itu setengah akar 3, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat itu setengah, dan 90 derajat sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu tan atau tangen, itu 0 derajat ya, 0 derajat itu 0, 30 derajat itu setengah akar 3, 45 derajat itu 1, 60 derajat akar 3, dan yang 90 derajat tidak terdefinisi. Selanjutnya yaitu metode rumus dasar limit trigonometri. Nah, rumus dasar dari limit fungsi trigonometri itu sederhana. Rumus dasar limit fungsi trigonometri tersebut jumlahnya ada 8 ya di bawah ya. Yang pertama, limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. 2, limit X mendekati 0 AX per sin BX sama dengan AB. Yang ketiga, limit X mendekati 0 dari tan AX per BX sama dengan A per B. Yang keempat, limit X mendekati 0 AX per tan BX sama dengan AB, A per B maksudnya. Nomor 5, limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan AB. Yang keenam, limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Yang ketujuh, limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Yang kedelapan, limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Nah, perhatikan dengan seksama dan teliti rumus dasar yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, kalau kalian jeli ya kan, akan menemukan pola jawaban rumus tersebut sebagai penguat. Kita simak contoh soal berikut ya. Dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri di atas, nah kita akan menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri berikut ini, yang totalnya ada 6. Yang pertama, limit X mendekati 0 sin 2X per 3X sama dengan 2 per 3. Yang kedua, limit X mendekati 0 2X per sin 3X sama dengan 2 per 3. Yang ketiga, limit X mendekati 0 tan 5X per
3x sama dengan 5 per 3. 4. Limit x mendekati 0, 2x per tan 6x sama dengan 2 per 6. Kita sederhanakan lagi sama dengan 1 per 3. Yang kelima, limit x mendekati 0, tan 2x per tan 5x sama dengan 2 per 5. Nah yang 6 nih, agak panjangnya. Limit x mendekati 0, tan 5x min tan 3x per tan 3x. Dengan menggunakan sifat dari limit fungsi aljabar yang telah kalian pelajari di kelas 11, maka soal ini kita dapat pecah menjadi berikut. Limit x mendekati 0, tan 5x per 3x dikurangi limit x mendekati 0, tan 3x per tan 3x. Jadi dipecah ya, sama dengan 5 per 3 dikurangi 3 per 3 sama dengan 2 per 3. Nah, dari ke-6 contoh soal yang kita berikan ternyata cukup mudah ya untuk menjawabnya. Tinggal menuliskan angka yang tertera di soal saja ya. Tapi itu ekspektasi. Realitanya mah ya begitulah. Tapi yakin deh kalau kalian semua berusaha mah pasti bakalan easy banget ya kan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemfaktoran ya, yang ketiga ini kalau nggak salah. Metode pemfaktoran konsepnya sama persis dengan metode pemfaktoran dalam limit fungsi aljabar di kelas 11. Metode pemfaktoran dilakukan ketika bertemu bentuk tak tentu atau 0 per 0. Trik metode pemfaktoran adalah harus membuang si pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Nah, sebagai contohnya, kalian bisa lihat dalam soal berikut. Nah, tentukan nilai limit berikut. Yang nomor 1, limit x mendekati 0 tan x per x kuadrat tambah 2x. Itu kan sebenarnya hasilnya kan 0 per 0. Nah, ya udah kita faktorkan saja. Nanti ya, itu banyak itu. Ya, itu sebenarnya kalau langsung substitusi itu hasilnya 0 ya. Oke, lanjut. Limit x mendekati 0 tan x per x kita faktorkan ya. X dalam kurung x tambah 2. Faktorkan limit x mendekati 0 sama dengan limit x mendekati 0 tan x per x. Tan x per x ya. Dikali limit x mendekati 0 1 per x tambah 2 sama dengan 1 per 1 dikali 1 per 0 tambah 2 sama dengan 1 dikali 1 per 2 sama dengan setengah. Yang kedua, limit x mendekati 1. Nah, ini 1 ya. Limit x mendekati 1 sin x kurang 1 dikali 2x tambah 3 per x kuadrat tambah 4x min 5 sama dengan limit x mendekati 1. Nah, kita faktorkan ya, karena sama nanti hasilnya 0 per 0. Limit x per mendekati 1 sin x min 1 2 dikali 2x tambah 3 per sin x min 1 dikali x tambah 5 sama dengan limit x mendekati 1 sin x min 1 per sin per x min 1. Agak ngelag ya. Dikali limit x mendekati 1 2x tambah 3 per x tambah 5 sama dengan 1 dikali yang tadi itu sifat-sifat limit ya, yang ini sifat limit ini 1 dikali 2 kali 1 ya, kayak yang tadi yang limit x mendekati 1. 2 dikali 1 tambah 3 per 1 tambah 5. 1 dikali 2 kali 1 tambah 3 per 1 tambah 5 sama dengan 5 per 6. Untuk yang contoh soal nomor 3 panjang ya, panjang juga ya.
limit X mendekati 1 tan X min 1 sin 1 min akar X per X kuadrat min 2X tambah 1. Saja limit X mendekati 1 ya kita akan kerjakan ya, ini udah dikerjakan sebenarnya. Limit X mendekati 1 tan X mendekati 1 tan X min 1 sin 1 min X min akar X per X min 1 dikali X min 1 sama dengan limit X mendekati 1 tan X min 1 per X min 1 dikali limit X mendekati 1 sin 1 min X min akar X per X min 1 sama dengan 1 dikali limit X mendekati 1. Oke, yang tadi yang ini kita keluarkan ya, yang satunya ya, biar kalian nggak nanya itu satunya dari mana. 1 dikali limit X mendekati 1 sin 1 min akar X per min 1 min akar X 1 tambah akar X sama dengan min 1 sama dengan min 1 kali limit X mendekati 1 sin 1 min X akar X per 1 min akar X kali limit X mendekati 1 per 1 tambah akar X sama dengan min 1 kali 1 dikali 1 per 1 tambah akar 1 sama dengan min 1 kali min 1 kali setengah sama dengan negatif setengah. Selanjutnya yang terakhir, ini kayaknya yang terakhir nih, menyederhanakan fungsi trigonometri. Untuk dapat mengerjakan soal limit fungsi trigonometri yang seperti ini ya, yang kayak sebentar nanti ada slide-nya. Nah, kalian harus ingat kembali loh ya rumus-rumusnya, rumus-rumus trigonometrinya ya. Nah, ini ada kumpulan rumus trigonometri ya, bisa kalian lihat sendiri itu identitas trigonometri, rumus trigonometri ya, seperti ini nih, banyak banget. Nah, oke, lanjut kita ke contoh soal. Tentukan limit fungsi berikut ini. Limit X mendekati 0, 1 min cos X per 2X sin X. Nah, kalau kayak tadi, nah sama ini nggak bisa, soalnya hasilnya nanti 0, atau kita akan mendapatkan bentuk yang nggak tentu 0 per 0. Jadi kalian harus merubah cos X nya menjadi fungsi lain seperti berikut. Tuh, kelihatan nggak ya? Ingat kembali ya cuy ya, rumus itu sama ya. Oke, kita mulai. Limit X mendekati 0, 1 min cos X per 2X sin X sama dengan limit X mendekati 0, 1 min cos kuadrat setengah X min sin kuadrat setengah X. Nah, ini ingat kembali ya rumusnya ya, cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X yang tadi ya, dan yang cos X ya, yang cos X sama dengan cos kuadrat setengah X min sin kuadrat setengah X. Nah, kita lanjut lagi ya, jadinya hasilnya seperti berikut. Limit X mendekati 0, 1 min cos kuadrat setengah X tambah sin kuadrat setengah X per 2X sin X. Nah, ini sama ya, kita akan mengingat kembali rumusnya ya. Nah, rumusnya itu sama, bukan sama sih, tapi lebih tepatnya ya kayak tadi, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1, maka sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat X.
Nah, untuk yang bawah ya, yang bawah sin kuadrat setengah X sama dengan 1 min cos kuadrat setengah X. Oke, lanjut sampai mana ya? Sampai sini ya. Yang limit X mendekati 0, sin kuadrat setengah X tambah sin kuadrat setengah X per 2X sin X sama dengan limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah X per 2X sin X. Lanjut lagi, limit X mendekati 0, 2 sin setengah X. Oke, kita akan sama ya, kita akan pisah, kita akan bagi 2, maksudnya tuh kita akan pecah sama yang kayak tadi ya. Limit X mendekati 0, 2 sin setengah X kali sin setengah X per 2X sin X sama dengan limit X mendekati 0, 2 sin setengah X per 2X dikali, nah kita akan pisah ya, menjadi 2 limit. Itu yang limit pertama yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri kita akan lanjut itu yang tadi yang sebelah kiri ya. Nah sekarang yang sebelah kanan dikali limit X mendekati 0, sin setengah X per sin X sama dengan 2 dikali setengah per 2 dikali setengah per 1 sama dengan 1/4. Wow, cukup sulit ya. Oke, selesai akhirnya kita. Oke, materinya sudah selesai. Nah, itu dia cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dan juga pembahasannya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke limit fungsi ketidakinggaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang limit fungsi tak hingga atau limit fungsi ketidakhinggaan. Nah, kalau yang tadi ya trigonometri. Nah, sekarang yang ini berbeda dengan yang tadi, tapi tetap konsepnya sama, yaitu tentang limit fungsi. Nah, di sini kita akan bahas dan mempelajari. Oh ya, bentar, kita akan berkenalan dulu. Apa itu sih yang namanya tak hingga atau yang dilambangkan dengan infinity? Simbolnya ya seperti ini. Nah, kalau kita bertanya tentang apa itu definisinya dari simbol tak hingga atau infinity, itu adalah sebuah konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang, terutama matematika ya sama fisika. Nah, tak hingga itu diberi simbol ya seperti ini, sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tetapi sesuatu itu bukan bilangan. Berarti dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih besar dari infinity. Karena infinity bukan sebuah bilangan, maka infinity tidak ganjil, tidak prima, enggak genap, atau yang lain, enggak. Dengan kamus matematika Carl Vorderman, definisi tak hingga adalah tanpa batas-batas ukuran atau jumlah, tidak terbatas dan tidak ada akhirnya. Cara menyelesaikan limit di ketidakhinggaan dibagi menjadi 3, yaitu
substitusi langsung, sama ya kayak tadi ya. Yang kedua, membagi dengan pangkat tertinggi. Yang ketiga, merasionalkan penyebut. Nah, agar kalian bisa menyelesaikan limit fungsi ketidakinggahan ini dengan lancar jaya, ya kalian harus mengingat kembali cara merasionalkan penyebut. Tapi kalau kalian lupa ya udah nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Nah, nanti kita akan jelaskan dan juga kita akan memberikan contoh soal beserta caranya secara rinci. Baiklah, kita akan mulai limit fungsi tak hingga. Oke, selanjutnya materi untuk limit fungsi tak hingga atau ketidakinggahan ya, ketidakinggahan. Metode yang pertama yang tadi setelah saya sebutkan yang ada 3. Yang pertama ada metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi di ketidakinggahan atau ketidakinggahan sangatlah mudah, sama halnya dengan limit fungsi aljabar, yakni dengan langsung mengganti x atau variabel lain dengan angka yang tertera di soal, seperti limit yang ada di bawah ini ya, limit x mendekati a f dari f x sama dengan f a. Hal ini berlaku pula untuk limit fungsi di ketidakinggahan, limit x mendekati tak hingga f x dari f x sama dengan f tak hingga. Nah, saya contoh soal nih. Yang pertama, limit x mendekati infinity x tambah 3 sama dengan infinity tambah 3 sama dengan infinity. Yang kedua, limit x mendekati infinity atau tak hingga. Nah, limit x mendekati tak hingga x kuadrat tambah 2x kurangi 4 sama dengan infinity 2 tambah 2 tak hingga pangkat 2 tambah 2 tak hingga sama ini negatif 4 sama dengan tak hingga tambah tak hingga negatif 4 sama dengan tak hingga. Selanjutnya yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Kita langsung ke contoh soal ya. Nomor 1 nih, limit x mendekati tak hingga x kuadrat min 2x tambah 3 per x tambah 3. Nah, perhatikan untuk contoh soal nomor 1 itu ya, bisa kalian lihat soal itu memuat pangkat tertinggi yaitu x pangkat 2. Oleh karena itu kita bagi semua komponen dalam fungsi tersebut dengan x pangkat 2 seperti ini ya. Limit x mendekati tak hingga x kuadrat min 2x tambah 3 per x tambah 3. Hasilnya limit x mendekati tak hingga. Nah, ini menjadi 2 ya. Kita bagi ya komponennya. Limit x mendekati tak hingga x kuadrat per x kuadrat min 2x per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat per x per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat. Limit x mendekati tak hingga 1, nah misalnya ya 1 min 2 per x habis ya ditambah 3 per x kuadrat per 1 per x tambah 3 per x. Mohon maaf ya, tadi agak tipu ya, harusnya 3 per x ya, berarti ya sama dengan limit x mendekati tak hingga 1 min 2 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat per 1 per tak hingga kuadrat ditambah 3 per tak hingga kuadrat sama dengan 1 min 0 tambah 0 per 0 tambah 0 sama dengan 1 per 0 sama dengan tak hingga. Sebuah bilangan jika dibagi dengan tak hingga atau bilangan yang sangat besar maka nilainya akan mendekati 0 ya, bisa kalian ingat-ingat ya. Contoh 2, limit x mendekati tak hingga 2x tambah 3.
3x pangkat 2 tambah 5x min 2. Nah, untuk soal ini bisa kalian lihat bahwa pangkat tertinggi adalah x pangkat 3, sehingga kalian bisa membagi semua komponen dengan x pangkat 3. Begini ya cuy, limit x mendekati tak hingga 2x tambah 3 per 3x pangkat 2 tambah 5x min 2 sama dengan limit x mendekati tak hingga 2x per x kuadrat sama yang tadi ya, tambah 3x x3 per x kuadrat per 3x pangkat 2 per x kuadrat ditambah 5x per x kuadrat dikurangi 2x x3 dikurangi 2 per x kuadrat sama dengan limit x mendekati tak hingga 2 per x tambah 3 per x kuadrat per 3 tambah 5 per x kurangi 2 per x kuadrat sama dengan 2 per infinity atau 2 per tak hingga tambah 3 per tak hingga per 3 tambah 5 per tak hingga kurangi 2 per tak hingga sama dengan 0 tambah 0 per 3 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 per 3 sama dengan 0. Sebuah bilangan jika dibagi dengan hingga atau bilangan yang sangat besar, maka nilainya akan mendekati 0. Dan terakhir ya, limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 4 tambah 2 per 3 kurangi 5x pangkat 4 sama dengan limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 4 per x pangkat 4, kita pakai pangkat 4 ya, ditambah 2 per x pangkat 4 per 3 per x pangkat 4 kurangi 5x pangkat 4 per x pangkat 4 sama dengan limit x mendekati tak hingga 3 tambah 2 per x pangkat 4 per 3 per x pangkat 4 kurangi 5x pangkat 4 per x pangkat 4 sama dengan 3 tambah 2 per ini tak hingga pangkat 4 per 3 per tak hingga pangkat 4 kurangi 5 sama dengan 3 tambah 0 per 5 kurangi 5 sama dengan negatif 3 per 5. Seperti itu ya. Kalau yang tadi itu kenapa bisa infinity atau tak hingga, karena x nya itu sama dengan tak hingga, jadi ya ubah gitu. Jadi itulah kenapa kok bisa menjadi tak hingga. Nah, bagi dengan pangkat tertinggi ini ya masih sama ya. Nah, untuk limit x mendekati tak hingga fx sama dengan limit x mendekati tak hingga a1x pangkat m tambah a2x pangkat m kurangi 1 tambah a3x pangkat m kurangi 2 dan seterusnya hingga a n kurangi 1x tambah an per b1x pangkat b tambah b2x pangkat b kurangi 1 tambah b3x b kurangi 2 tambah seterusnya hingga bn kurangi 1 pangkat x plus bn. Yang tadi agak tipe ya, yang tadi ya, yang atas maksudnya tuh an kurangi 1 pangkat x tambah an yang tadi. Jika m lebih besar dari x, maka limit x mendekati tak hingga fx sama dengan tak hingga. Ingat-ingat ya, jika m kurang dari p, maka limit x mendekati tak hingga f x sama dengan 0. Jika m sama dengan p, maka limit x mendekati tak hingga fx dari fx sama dengan a1 per b1. Begitu. Nah, untuk yang merasionalkan ya udah kita rasionalkan saja, namanya saja juga merasionalkan bro. Maka ya tujuannya agar fungsi rasional yang diberikan dalam limit tak hingga tersebut dapat berubah menjadi rasional, sehingga memudahkan dalam mengerjakan soalnya cuy. Nah, contoh 1,
limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat tambah 2X min 3 dikurangi akar X tambah 2. Limit X mendekati tak hingga akar X pangkat 2 tambah 2X min 3 min akar X tambah 2. Nah, kita kalikan sekawan. Satu. Limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat tambah 2X kurangi 3 kurangi akar X tambah 2 dikali. Nah, kita kalikan sekawan. Akar X kuadrat tambah 2X min 3 tambah akar X tambah 2 per akar X kuadrat tambah 2X kurangi 3 tambah akar X tambah 2. Nah, jadinya yang kayak bawah. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 tambah 2X kurangi 3 kurangi X tambah 2 dikali 1 per akar X kuadrat tambah 2X kurangi 3 ditambah akar X tambah 2 sama dengan limit X mendekati tak hingga X kuadrat tambah X kurangi 5 per akar X kuadrat tambah 2X kurangi 3 sama X ditambah akar X tambah 2 sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, kita pakai pangkat tertingginya di sini. Ini kalau yang di atas itu angka 2 ya, kalau yang bawah pangkat 4. X kuadrat per X kuadrat tambah X per X kuadrat kurangi 5 per X kuadrat per X kuadrat per X 4 dan X pangkat 4 tambah 2X per X 4 pangkat 4 maksudnya X pangkat 4 kurangi 3 per X pangkat 4 ditambah akar X per X pangkat 4 tambah 2 per X pangkat 4 sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 tambah 1 per X kurangi 5 per X pangkat 2 per akar 1 X 1 per X kuadrat tambah 2 per X pangkat 3 kurangi 3 per X pangkat 4 ditambah akar 1 per X pangkat 3 tambah 2 per X pangkat 4 per X pangkat 4 ya. Hilang suara saya, Pak. Nah, kita hitung saja ya kan, kita ubah menjadi tak hingga yang atas ya. Yang atas 1 tambah 1 per tak hingga kurangi 5 per tak hingga kuadrat per akar 1 per tak hingga kuadrat ditambah 2 tak per tak hingga pangkat 3 kurangi 3 per tak hingga pangkat 4 tambah akar 1 per tak hingga pangkat 3 ditambah 2 per tak hingga pangkat 4 sama dengan 1 ditambah 0 kurangi 0 per akar 0 tambah 0 kurangi 0 tambah akar 0 tambah 0 sama dengan 1 per 0 sama dengan tak hingga. Itu yang selanjutnya yaitu ya nomor 2 ya, yaitu limit X mendekati tak hingga akar 5X kurangi 3 dikurangi akar X kuadrat tambah 7. Nah, kita jabarkan sama yang kayak tadi dengan seperti berikut ya. Limit X mendekati tak hingga 5 akar 5 X kurangi 3 min akar X pangkat 2 tambah 7 kali dengan pernyataan yang tadi ya, akar 5X kurangi 3 ditambah X akar X kuadrat tambah 7 per akar 5X kurangi 3 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, kita hitung hasil kalinya menjadi limit X mendekati tak hingga dalam kurung akar 5X kurangi 3 kurangi akar X pangkat 2 tambah 7 kali 5 akar 5X kurangi 3 ditambah akar X kuadrat tambah 7 per akar 5X kurangi 3 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, dengan menggunakan
bersamaan ya. Nah, kita akan menyederhanakan pernyataan berikut. Jadi limit x mendekati hingga 5x kurangi 3 kurangi x kuadrat tambah 7 per akar 5x kurangi 3 tambah akar x kuadrat tambah 7. Akarnya kita hilangkan, kita pangkatkan 2. Nah, kalau udah dipangkatkan 2 jadi yang kayak tadi. Nah, itu caranya, kita pangkatkan 2 di akarnya. Nah, lanjut ya. Ini. Nah, kalau yang kayak tadi, nah kita coba lihat di situ ada negatif, ada positif. Nah, jika ada negatif di depan pernyataan dalam tanda kurung, ubah tanda setiap suku pernyataan, hapus tanda kurung tersebut. Udah selesai. Jadi limit x mendekati hingga 5x kurangi 3 kurangi x kuadrat kurangi 7 per akar 5x kurangi 3 ditambah akar x kuadrat tambah 7. Nah, kita hitung satunya ya, yang atas ya. Jadi 5 limit x mendekati hingga 5x kurangi 10 kurangi x kuadrat per 5 akar 5x kurangi 3 tambah akar x kuadrat tambah 7. Nah, yang kali kita nggak apa-apain dulu ya. Nah, kita keluarkan faktor x nya dari bentuk. Jadi limit x mendekati hingga x kali 5 kurangi 10 per x kurangi x per akar 5x kurangi 3 ditambah akar x kuadrat tambah 7. Nah, yang bawah sama, kita keluarkan faktor x nya dari bentuk. Tuh, jadi seperti ini. Limit x mendekati hingga, yang atas tetap sama ya, yang atas tetap sama, per x kali akar 5 per x kurangi 3 per x kuadrat ditambah akar 1 tambah 7 per x kuadrat. Nah, kita coret sesama x nya. Nah, menjadi limit x mendekati hingga 5 kurangi 10 per x kurangi x per akar 5 per x kurangi 3 per x kuadrat tambah akar 1 tambah 7 per x kuadrat. Nah, kita evaluasi nih, kita pisah antara limit yang atas dan bawah, alias bilang dan menyebut, kita pisah ya. Nah, kita akan yang atas dulu ya. Yang atas itu menjadi begini cuy. Limit x mendekati hingga 5 kurangi 10 per x. Nah, itu hasilnya 5 cuy. Soalnya 5 kurangi 0. Nah, yang bawah limit x mendekati hingga dalam kurung x. Ya udah hingga 5 per hingga. Nah, karena pernyataan tadi terdefinisi sebagai negatif hingga. Tadi yang tadi itu atau limit x mendekati hingga 5 min 10 per x min x sama dengan negatif hingga. Nah, yang bawah sekarang. Nah, kalau yang bawah limit x mendekati hingga akar 5 per x kurangi 3 per x kuadrat ditambah akar 1 tambah 7 per x kuadrat. Nah, kita evaluasi aja. 5 kali 0 kurangi 3 kali 0 tambah akar maksudnya akar 5 kali 0 kurangi 3 kali 0 ditambah akar 1 per ditambah 7 kali 0. Sorry guys. Nah, kita sederhanakan, hasilnya menjadi 1. Udah selesai guys. Nah, kita lanjut lagi. Setelah itu apa bang? Ya, setelah itu ya udah kita gabungkan saja. Yang atas negatif hingga, yang bawah 1. Jadi negatif hingga per 1. Karena ya pernyataannya itu negatif hingga per 1 A lebih besar dari 0. Ya udah, jadi sebagai negatif hingga limit dari limit x mendekati hingga 5 kurangi 10 per x kurangi x per akar 5 per x kurangi 3 per x kuadrat ditambah akar 1 tambah 7 per x kuadrat sama dengan negatif infinity.
Selanjutnya untuk yang contoh ketiga, limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat kurangi 4X tambah 5 dikurangi akar dalam kurung 2X tambah 1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1. Limit X mendekati tak hingga, oke kita tuliskan rumusnya yang tadi. Terus sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat kurangi 4X tambah 5 dikurangi akar 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat kurangi 4X tambah 5. Nah kita kalikan sekawan seperti biasa kayak tadi 4X ini lanjutannya yang tadi ya. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat kurangi 4X tambah 5 dikurangi akar 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 kita kalikan sekawan akar 4X kuadrat kurangi 4X tambah 5 ditambah akar 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 per akar 4X kuadrat kurang 4X tambah 5 ditambah akar 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Nah, hasilnya menjadi yang kayak di bawah sama dengan limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat dikurangi 4X tambah 5 kurangi dalam kurung 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 tutup kurung per akar 4X kuadrat kurangi 4X tambah 5 ditambah akar 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga negatif 8X tambah 4 per akar 4X kuadrat kurangi 4X tambah 5 tambah akar 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga negatif 8X per X ditambah 4 per X per akar 4X kuadrat per X kuadrat kurangi 4X per X kuadrat tambah 5X tambah 5 per X kuadrat ditambah akar 4X kuadrat per X kuadrat ditambah 4X per X kuadrat ditambah 1 per X sama dengan kita ubah semua jadi infinity negatif 8 per X negatif 8 ditambah 4 per kan tak hingga per akar 4 kurangi 4 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga angkat 2 ditambah akar 4 ditambah akar 4 ditambah 4 per tak hingga tambah 1 tak hingga per tak hingga sama dengan negatif 8 tambah 0 per akar 4 kurangi 0 tambah 0 ditambah akar 4 tambah 0 tambah 0 sama dengan negatif 8 per 2 tambah 2 sama dengan negatif 8 per 4 sama dengan negatif 2 seperti itu. Terima kasih sudah menonton materinya. Oke, kita langsung ke penutup ya. Akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Berarti saya harus pamit undur diri karena durasinya pasti sudah lama banget ya untuk materi ini, dan juga saya sudah cukup kelelahan untuk materi ini, dan semoga materinya bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih ya sudah menonton video sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan belajar matematika. Maksudnya ayo belajar matematika.